Lanjut. Nah ini Pak, yang persilangan tadi ya Pak, yang Bapak tanyakan. Jadi biasanya kita siapkan dulu tetua jantan dan betinanya. Dipilih misalnya tadi, kalau misalnya Pandurata dengan Dendrobium agak susah Pak. Jadi terlalu jauh genusnya ya. Tapi misalnya misalnya kalau anggrek bulan dengan dengan Dendrobium ada yang masih bisa jadi. Tapi yang paling gampang itu misalnya Dendrobium dengan Dendrobium. Atau Koelogin dengan koelogin tapi beda jenis. Nah itu bisa dikawinkan. Kita siapkan dulu indukannya 2. Kalau punya 1 pot bisa 1 pot juga, tapi tadi namanya yang cross helping ya, jadi antar bunga yang berbeda. Tapi kalau misalnya mau membentuk varian baru atau nanti mau mendaftarkan nama anggrek baru dari indukan yang berbeda, bisa nanti indukannya dipoto jenis A, jenis B, nanti hasil anakannya seperti apa. Jadi kita siapkan dulu bunga jantan dan betinanya. Biasanya bunga mekar 1-4 hari, tapi yang bagus itu hari kedua atau hari ketiga. Kemudian mengawinkannya itu bisa pagi sebelum jam 9 atau sore setelah jam 3. Jadi pas lagi teduh. Misalnya kalau tadi Mas Febri bilang katanya mau ngultur vanili juga ya di sini ya. Nah bunga vanili itu kan diambil buahnya ya, bentuk bunganya sama kayak anggrek. Nah itu biasanya ngawinkannya harus jam 9 supaya jadi buah. Meskipun sekarang vanili lagi murah cuma 35.000 1 kilo kering, tapi kalau lagi naik bisa nyampe 4 jutaan. Kebetulan bulan-bulan ini lagi turun karena lagi itu, tapi nanti kalau udah lagi naik lagi biasanya 2 tahun 3 tahun kemudian harganya naik lagi bisa 3 juta 4 juta per kilo kalau vanili. Nah kemudian nanti kita siapkan alat untuk mengawinkannya. Kalau saya biasanya menggunakan pincet gini, pincet yang ujungnya runcing ya, seperti ini. Tapi bisa juga menggunakan tusuk gigi atau pentul korek atau yang lainnya. Jadi disiapkan dulu. Kalau nggak punya pincet, pakai tusuk gigi bisa. Yang penting nanti bunga jantannya diambil. Kalau saya biasanya menggunakan pincet. Kemudian tudung bunganya kalau misalnya susah, kan ada beberapa yang menghalangi yang tadi ya, yang ini lidahnya menghalangi, bisa dibuang dulu. Tapi jangan dicopot dari tangkainya, nanti ini nggak tumbuh. Ngawininnya tetap nempel di tangkai bunganya ya. Kalau saya nyontoinnya dicopot, jangan nanti ikut dicopot ya, tapi dikawininnya di itunya ya. Nah biasanya kalau ada yang menghalangi, ininya lidahnya bisa dibuang dulu. Yang penting ininya masih nempel di tangkai bunganya. Kemudian tadi yang bunga saya contohin, nanti saya contohin. Tudung bunga dibuka secara perlahan, kemudian polen diletakkan kepala putih pada bunga yang berbeda. Lanjut Mas Febri. Jangan lupa nanti dikasih nama. Namanya itu kalau di tanaman ditulisnya itu betinanya dulu. Jadi ditulisnya misalnya Koelogin Pandurata betinanya, jantannya Koelogin tomentosa. Jadi ditulisnya berarti Pandurata dulu kali tomentosa ya. Kalau ngawinin ayam ditulisnya jantan dulu baru betinanya. Saya kebetulan Pak suka ngawinin ayam juga, jadi beda cara penulisannya gitu Pak. Jadi selain tanaman saya dulu main di ayam Pak. Nah udah gitu. Jangan lupa tanggalnya. Kalau anggrek Dendrobium matangnya itu kalau di luar pengaruh suhu, kelembapan dan lain-lain, dia hamilnya 3 bulan 10 hari. Buahnya siap diambil ya. Kalau Dendrobium. Kalau anggrek bulan 4 bulan setengah. Jadi beda-beda. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi, misalnya suhunya terlalu panas, biasanya kurang dari 3 bulan 10 hari, misalnya 3 bulan pas atau 3 bulan kurang dia sudah matang juga. Tapi umumnya itu 3 bulan 10 hari untuk Dendrobium. Ya, kalau kena panas lebih cepat Pak. Kalau misalnya kami ngawinin padi, kalau misalnya di Bogor itu keluar bunga jantannya jam 8 Pak. Kalau di Subang jam 10. Kalau padi kan dibuangin dulu Pak bunga jantannya satu-satu, disisakan bunga betina. Nah, untuk ngakalinnya supaya cepat bunga jantannya keluar, kami potong. Kalau padi kan dipotong bisa ya, direndam air hangat. Jadi bunga jantannya keluar, baru kita kawinin. Kalau kita nungguin jam 8, kelewat 5 menit atau 10 menit, keburu terbang Pak bunga jantannya. Jadi diakalinnya seperti itu. Kalau
Kalau yang anggrek mah enggak. Tapi kalau yang anggrek, yang tadi padi, misalnya di Bogor keluar bunga jantannya jam 8, di Subang itu jam 10. Jadi kita nungguin tuh di sawah itu, nungguin bunga jantannya keluar. Tapi ngakalinya sebelum jam 8 bisa kita potong yang buat jantannya, direndam air hangat. Berapa suhunya, Pak? Suhunya di atas 37. Di atas 37. Tapi kalau anggrek nggak bisa, Pak. Nggak bisa dicopot. Itu kalau ngawinin padi. Terus kalau ngawinin aglonema atau kacang tanah atau philodendron, itu keluar bunga jantannya jam 1 malam, Pak. Antara jam 1 sampai jam 6. Jadi kita harus begadang untuk mengawinkannya. Itu juga. Jadi beda-beda, Pak, jenis tanamannya. Kalau anggrek lebih gampang, pokoknya di bawah jam 9 atau setelah jam 3 sore ngawininnya. Lebih gampang gitu ya. Pagi atau sore ya? Iya, pagi atau sore. Tapi hari kedua atau hari ketiga, maksimalnya hari keempat bunga mekar ya ngawininnya. Nanti jangan lupa tadi ya namanya bunga indukan betina, indukan jantan, tanggal, penyilangnya siapa, biar nggak lupa. Maksudnya tanggal itu nanti pas kita panennya 3 bulan 10 hari, kan kalau banyak lupa ya nanti ya, yang mana udah matang duluan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah umur 3 sampai 7 hari, kalau perkawinannya jadi, dia akan hamil seperti ini. Jadi membesar. Buahnya jadi buah ya. Bunganya ini nanti menguncup gitu, jadi buah. Jadi hamil lah, gampangnya hamil gitu ya. Jadi membesar gini. Kelopaknya nanti layu, muncul calon buah seperti ini. Lanjut, Mas Febri. Setelah buahnya matang, tadi dendrobium 3 bulan 10 hari. Kalau dibuka di dalam ininya, biasanya kalau di laboratorium kultur jaringan ya Pak, kalau di lapangan bisa juga disemai di lapangan tanpa laboratorium kultur jaringan, buahnya diambil, dimasukkan ke sprayer, tahu kan Pak ya, sprayer ya, sprayer diisi air gula Pak 3%, gula pasir atau molase ya 3%, buahnya ini dimasukin ke sprayer, tapi jangan banyak-banyak, yang buahnya itu atau bijinya dimasukin, dikocok-kocok itu, bisa disemprotkan ke media induknya. Tapi dia tumbuhnya paling 5-10% sama seperti di alam gitu ya. Karena dia nggak ada, di bijinya itu nggak ada kandungan bahan makanannya. Tapi kalau misalnya kita dilakukan di dalam laboratorium kultur jaringan, satu buah ini bisa minimal jadi 6.000. Jadi 6.000 tanaman. Jadi kalau misalnya kita nanti mau bisnis yang tadi ya, yang jualan botolan, dari satu buah jadi 6.000 tanaman, 1 bulan sudah tumbuh, misalnya di umur 3 bulan, yang sebagian kita botolkan untuk dijual, jadi 3.000 tanaman kita botolkan untuk dijual, yang 3.000-nya kita perbanyak lagi, dibanyakin lagi. Jadi ini dijual, nanti yang 3.000 ini, misalnya laju multiplikasinya taruhlah minimal 3, tapi kalau anggrek bisa 15, bisa 20, jadi dari satu biji ini bisa nanti jadi 20. Berarti bulan ke-6 yang ini yang 3 bulan dijual, yang ini kita pecah lagi. Tadi misalnya kalau 3.000 kali 20 berarti jadi 60.000. Nah kita jual lagi misalnya 30.000-nya, yang ini perbanyak lagi seperti itu. Jadi kelebihan kultur jaringan untuk anggrek seperti itu. Jadi lebih banyak ya. Menguntungkan juga dari satu buah ini, dari satu buah, belum dari buah-buah yang lainnya. Lanjut. Ini nyemainya, cara nyemainya. Kalau mau nyobain dulu ngawinin, saya contohin dulu nanti sebelum